Matius 6 ayat 31 hingga ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan dan mendengar langsung dalam khotbah pagi ini, yaitu tema kita adalah siapa prioritas Anda? Siapa prioritas Anda? Matius 6 ayat 33 dikatakan apa tadi? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara tentang siapa prioritas Anda, saudara. Siapa prioritas saudara? Siapa prioritas saya? Siapa prioritas kita semua? Siapa prioritas kita? Siapa yang menjadi utama dalam kehidupan kita? Maka Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 6 ini dijelaskan di sana dengan perikop hal kekhawatiran. Mengapa banyak bangsa mencari-cari ayat yang ke-31. Apa yang dicari bangsa-bangsa, saudara? Bangsa-bangsa mencari apa yang hendak dimakan mereka, apa yang hendak diminum mereka, apa yang hendak mereka pakai. Itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa. Mereka mencarinya siang dan malam, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Hidup mereka diperbudak dengan mencukupi segala kebutuhan. Apalagi hari-hari ini, saudara, kebutuhan bukan lagi sebuah prioritas, melainkan flexing, tampil, eksis menjadi prioritas orang hari-hari ini. Sehingga dikatakan ketika bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari makan minum, apa yang mereka pakai. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka khawatir. Mengapa mereka khawatir? Dikatakan ayat 32, karena mereka tidak mengenal Allah. Saudara, orang-orang yang khawatir, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan, hidupnya tidak akan pernah khawatir. Orang yang mengenal Tuhan, saudara, selalu dilimpahi oleh Tuhan anugerah. Orang yang mengenal Tuhan pasti tahu bahwa mujizat itu nyata. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan pernah, kata firman Tuhan, dibiarkannya berkekurangan. Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak memiliki kebun, ladang, tapi diberi makan oleh Bapakku yang di sorga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang yang hari-hari jadwal-jadwal mencari Tuhan, dia tidak pakai untuk mencari Tuhan. Dia dikatakan oleh Yesus dalam firman ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab bangsa yang mengenal Allah akan mengerti betul 6 hari lamanya ia bekerja. Dan pada hari ke-7 dia
beristirahat. Dan istirahat itu memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa apa yang kita khawatirkan. Apakah 2 jam kita beribadah kepada Tuhan itu membuat saudara rugi? Tidak. Sejarah Alkitab dari di mana bangsa, di mana tokoh-tokoh besar dalam Alkitab bertemu dengan Tuhan, 2 jam itu menguntungkan hidup mereka. Saya mau tanya saudara, adakah saudara ketika kita menguduskan beribadah kepada Tuhan 2 jam itu saudara, adakah kita merasa rugi atau bukankah kita lebih diberkati setelahnya? Ya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, janganlah kamu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lebih memilih mencari apa yang menjadi makan dan minummu di hari engkau harus beribadah. Ya. Kemarin kita mendengar kesaksian dari keluarga jemaat Tuhan, ya, keluarga Bapak Yumame, di mana ibu, ya, Isir, dia memberikan buah sulung kepada Tuhan dari apa yang dia dapatkan, ya, pegawai negeri. Dan saudara, dia berkata bahwa saat memberi memang cukup berat, ya, tetapi dia mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan sebelum pada bulan selanjutnya dia akan mendapatkan bagiannya. Saudara, dia bersaksi bersama dengan Bapa terkasih sekeluarga. Mereka melihat pertolongan Tuhan dalam hari-hari berjalan. Tuhan memelihara berkat-berkat yang tidak berkesudahan karena memprioritaskan Tuhan, saudara. Ini luar biasa. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan tahu siapa prioritas dalam hidup kita. Prioritas itu apa sih? Prioritas itu adalah sesuatu yang dianggap lebih penting daripada hal lain yang harus didahulukan. Jadi saudara, kalau bertanya prioritas itu apa? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu Tuhan dan kerajaannya itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah prioritas Bapak Ibu Saudara. Jadi prioritas yang dimaksud oleh Allah itu adalah kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan yang kita prioritaskan melebihi segala sesuatu yang lainnya. Dia yang utama dalam hidup kita. Ketika Tuhan kita prioritaskan, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Saudara, kita pernah antri pesawat, tiket kapal laut, tiket kereta api. Ketika kita mau pergi, ya, di masa-masa yang saat ini kita libur, ya. Mungkin bukan sekarang, beberapa waktu yang lalu saudara pernah sedang mengantri tiket pesawat, tiket kapal laut, tiket apa lagi saudara? Tiket kereta api dan sebagainya. Mengapa pada waktu kita ingin mengantri, ingin berangkat dengan transportasi laut, darat dan udara, kita tidak pernah terlambat? Mengapa saudara? Ketika kita antri untuk ingin berangkat, kita tidak pernah sekalipun terlambat. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah prioritas. Mengapa saudara? Karena kalau terlambat, pesawat berangkat saudara. Betul tidak? Ya. Ada yang pergi ke Jakarta, tiketnya berapa? Tiketnya 4 juta. Saudara tahu, ketika tiket itu jam 7 pagi
Saudara, kita datang jam 10. Kira-kira pesawat tunggu kita? Ya. Walaupun jabatan saudara adalah gubernur, walaupun jabatan saudara adalah wali kota, walaupun jabatan saudara adalah menteri sekalipun, kira-kira pesawat mau tunggu saudara? Ya, tidak ada saudara. Ya, atau mungkin saudara punya jabatan adalah seorang politisi, ya, ketua DPR, saudara, ya, anggota DPR RI. Ketika saudara membeli tiket jam 7, saudara datang jam 10, kira-kira pesawat mau tunggu? Tidak ada, saudara. Padahal jabatan saya ini luar biasa, saudara. Misalnya, saya gubernur ini, masa pesawat tidak mau tunggu saya? Tidak bisa, saudara. Pesawat tidak akan mau tunggu, saudara, meski jabatanmu, ya, seorang panglima TNI sekalipun, saudara. Pesawat tidak mau tahu urusan itu, saudara. Pesawat tetap berangkat sesuai jam yang ditentukan. Itulah yang disebut dengan prioritas. Demikian juga saudara kita dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu, ya, mungkin masih baik bagi kita saat ini. Ya, dia masih baik, dia masih mau tunggu kita, saudara. Tetapi suatu waktu yang kita tidak bisa tentukan, dia akan datang kembali. Dan kalau dia datang, saudara, dia tidak peduli apapun jabatanmu, saudara. Seperti pesawat tadi, dia akan datang. Dia tidak peduli apapun pangkat kedudukanmu saat engkau melayani Tuhan. Entah engkau sebagai seorang, ya, yang melayani Tuhan di bidang apapun, engkau terkenal dengan luar biasa, dipakai Tuhan begitu hebat. Tapi kalau engkau tidak menjaga waktumu dengan Tuhan dikala dia datang, Tuhan tidak akan menunggu-nunggu lagi, saudara. Dia akan jemput umatnya, siapa yang siap. Jadi gereja, saudara, adalah momentum di mana kita sedang dilatih. Gereja itu dilatih, saudara. Ibadah ini adalah latihan badani untuk kedatangan Yesus. Jadi orang-orang yang didapati selalu setia mencari Tuhan, mencari kerajaannya. Suatu waktu latihan ini akan berguna kalau Yesus datang kedua kali. Ya. Sebab ada banyak orang yang menganggap bahwa, wah, tidak perlu latihan, tenang saja Pak Pendeta, tinggal tunggu mainnya. Oh saudara, Tuhan datang dikatakan dari ujung timur ke ujung barat, itu secepat kilat. Ya, jadi tidak ada kesempatan untuk kita yang tidak biasa mencari Tuhan, tiba-tiba dia bisa masuk surga, rasanya tidak mungkin, saudara. Jadi ibadah itu, saudara, adalah latihan kita, apa? Masuk surga. Supaya kita terbiasa. Sebab di sorga tidak ada kegiatan lain, saudara. Tidak ada bercocok tanam, gali pacul tanah, tidak ada. Di sorga hanya memuji, memuliakan Tuhan. Kalau saudara dan saya kita tidak biasa beribadah, ya, pas di sorga engkau adalah orang yang paling stres di muka bumi ini. Bayangkan saudara, latihan 2 jam ibadah, kita sudah bosan. Apalagi di sorga, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, itu non-stop dari tahun ke tahun, dari ribuan tahun ke ribuan tahun. Saudara, orang yang tidak biasa latihan beribadah di bumi ini, tidak latihan doa di bumi ini, dia akan bosan ada di sorga. Ya. Jadi kalau saudara kita mulai bosan beribadah, saya khawatir tempat kita bukan di sorga. Ya saudara, ini adalah pengingat pesan Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan saya tentang bagian ini, betapa saya menyadari, betul Tuhan,
Kalau saya malas berdoa, bayangkan di sorga cuman kerjanya berdoa, berarti sorga tidak cocok buat saya. Amin. Ya. Jadi jangan sampai ada kita ketika masuk sorga izin sama Petrus. Petrus, di bumi saja saya berdoa 5 menit saya stres. Bagaimana ini, kita sudah 25 tahun berdoa terus, memuji non-stop ini. Ada stopnya ke tidak? Petrus bilang, di sini bukan tempat untuk beristirahat memuji Tuhan. Mungkin di tetangga sebelah, silahkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, jadilah orang-orang tersebut tidak sanggup di sorga, saudara. Jadi mari kita beribadah, sebab ibadah ini mengandung janji dan itu adalah bentuk daripada latihan kita ketika kita ada di sorga. Siapa prioritas kita? Jika kita lebih memprioritaskan ayat 31, mencari makan minum kita akan dicap oleh firman Tuhan menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, kita menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, ketika saya melihat ada pertimbangan parameter prioritas, pertimbangan parameter prioritas oleh para ahli, ada tingkat kegawatan, seriousness, ada tingkat kebutuhan mendesak, urgensi, ada perkembangan dampak negatif sehingga orang itu memilih menjadi prioritas. Mungkin karena dampak negatif, maka dia dikategorikan itu tren saat itu. Kemudian juga parameter prioritas. Kenapa seorang bisa memilih dan memprioritaskan sesuatu? Karena dia merasa tentang kondisional atau kriteria. Bagi dia, dia menetapkan syarat. Oh, ini yang prioritas, oh ini yang nanti, gitu ya. Nah, berdasarkan parameter pertimbangan prioritas ini, kalau kita jadikan ini untuk memandang hubungan kita dengan Tuhan, ketika Tuhan dipandang dari tingkat kegawatan, seriousness, dari tingkat kegawatannya kita mencari Tuhan, maka kita akan belajar tentang seorang yang bernama Panglima Tentara Aram Damsyik Suriah saat ini. Pergi mendatangi Elisa, memohonkan mujizat kusta. Dia mengalami kusta. Saudara tahu kusta? Kusta itu, saudara, tidak lagi merasakan rasa kebas dia. Ya, mau ditusuk pakai pisau, mau dipotong jarinya, dia tidak rasa sakit. Tapi badannya penuh dengan borok, lama-lama buntung jarinya. Ya, di Sorong penyakit ini lumayan banyak, ya, lumayan banyak. Ini menurut dia sudah mulai gawat. Mungkin bagi seorang Naaman, dia merasa lama-lama saya akan mati dengan penyakit kusta ini. Lama-lama tubuh saya semuanya kebas. Maka saya harus dari Suriah, dari Damsyik, dia pergi ya dengan kereta kudanya menuju siapa? Elisa. Memohonkan mujizat. Dan Elisa berkata, mandi 7 kali di sungai Yordan, engkau akan sembuh. Dan dia mandi. Dan dia keluar dari sungai Yordan seperti bayi, sembuh total. Ini apa, saudara? Ini udah gawat, penyakit kronis. Alkitab bilang, ada seorang wanita di Nain, anak laki-laki satu-satunya hari itu mati, kata firman. Dia dengar Yesus datang menuju Yeriko, dia lari. Dan dia bilang, Guru, anakku satu-satunya mati. Tolonglah aku, tidak punya siapa-siapa lagi. Yesus berkata, di mana dia dibaringkan? Yesus berkata, dan pegang tangan anak itu, bangkitlah dan berjalanlah. Anak itu hidup, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada banyak orang mencari Tuhan karena tingkat kegawatan. Sudah tidak ada lagi yang bisa menolong saya. Sudah tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan saya. Uang yang saya miliki tidak mampu, kemampuan dokter sudah vonis saya akan mati. Baru dia cari Tuhan.
Inilah saudara prioritas orang mencari Tuhan karena tingkat kegawatan. Apakah kita seperti itu saudara? Cari Tuhan, tunggu sudah gawat. Sudah tinggal di ambang batas kita akan mati. Baru kita cari Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu saudara. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ketika kita memandang Tuhan dalam prioritas, bahwa Tuhan adalah kebutuhan yang mendesak, urgensi bagi kita. Ada seorang janda datang kepada Elisa, 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 dikatakan dia datang kepada Elisa karena ada penagih hutang. Anaknya 2 orang ini hendak diambil menjadi budak sebagai pelunasan daripada utang nabi ini saudara. Dia datang kepada Elisa dan berkata, "Nabi, penagih hutang telah datang ke rumahku untuk mengambil kedua orang anakku sebagai tebusan daripada utang yang dilakukan oleh mendiang suamiku nabi itu." Wah, Elisa berkata, "Apa yang ada padamu? Tidak ada yang lain, hanya ada minyak di dalam buli-buli yang kecil di rumah. Ambil tempayan, isi, tuangkan. Mana yang penuh, juallah." Dan saudaraku yang terkasih, Tuhan menolong. Tetapi ketika kita melihat parameter prioritas bahwa Tuhan adalah sebagai yang urgensi, baru kita mencari Dia. Ya, maka kita akan melihat seperti seorang janda nabi ini. Apakah kita mencari Tuhan karena urgensi? Karena sudah di ambang batas? Ya. Jangan saudara, kita cari Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Tetap cari Tuhan, sebab Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, parameter prioritas. Yang ketiga karena tren. Ketika Tuhan dipandang sebagai perkembangan dampak negatif. Ya, coba saudara lihat Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 33. Judulnya, perikopnya adalah orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian ia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Bilangan 15 ayat 34 sampai 36. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita belajar di perjanjian lama, menyeramkan ya saudara. Ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan dipandang sebagai dampak negatif. Dampak negatif tidak mencari Tuhan di hari Sabat dan lebih mementingkan mengumpulkan kayu di hari Sabat. Orang tersebut ditangkap, ditahan, dan dieksekusi untuk dilempar batu oleh semua jemaah Tuhan. Mati hari itu juga saudara, dihukum mati karena dia melanggar hari Sabat. Dan itu adalah ketetapan saudara. Karena mereka memang melihat Tuhan ada di tengah-tengah mereka bagai tiang awan dan tiang api. Tuhan berbicara siang dan malam. Semua bangsa Israel mendengar suara Tuhan waktu itu. Dan saudaraku yang terkasih,
Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka memprioritaskan Tuhan, karena mereka tahu saat itu ada dampak negatif kalau sampai tidak mencari Tuhan. Lalu bangsa Israel melupakan, karena begitu mereka sampai ke Kanaan, Tuhan tidak menampakkan diri lagi lewat tiang awan tiang api. Namun Tuhan bersemayam di kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa. Sehingga mulai bangsa Israel terpencar, tidak lagi tinggal dalam satu komunitas. Mereka terpencar karena sudah bagi tanah masing-masing. Mereka jauh dari Tuhan. Dan disitulah mereka mulai tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka dibuang ke pembuangan berkali-kali. Ya, mereka mulai mengalami ketaatan. Zaman Tuhan Yesus, orang Israel kembali mulai beribadah. Tapi Tuhan yang mereka sembah, mereka cari, datang dalam rupa manusia, mereka tolak. Dan mereka kembali dibuang lagi, saudara, ke bangsa-bangsa. Dan mereka sekarang mulai kembali lagi ke Israel. Tahun demi tahun sampai hari ini, orang Israel datang ribuan orang, saudara, kembali ke tanahnya. Dan kalau saudara kita pergi ke Israel, kita akan melihat hari Minggu, saudara, orang semua pergi tumpah ruah, pergi ke sinagog, pergi ke gereja, pergi tempat-tempat ibadah. Dan bagi Israel, saudara, saat ini tidak ada yang pergi ke gereja dengan alat transportasi. Semua harus jalan kaki. Biar jauh gerejanya, tempat ibadahnya, mereka akan jalan kaki bersama dengan anak-anak kecil. Kalau hari Sabat di Israel, saudara, kita akan sedih melihat. Karena kita di bangsa-bangsa gak seperti Israel cinta Tuhan. Mereka hukum Sabat kan gak boleh mengendarai kendaraan, saudara. Semua parkir di jalan-jalan. Dan mereka jalan dengan jas mereka, dengan topi mereka. Semua suami, istri, anak berjalan kaki jauh, naik ke atas gunung, ke tempat semua, sampai ke tujuan, ke ibadah. Dan mereka cinta Tuhan. Ini yang mereka lakukan, saudara. Bagi orang Sabat, saudara, bagi orang Israel, Sabat itu merupakan hari paling suci. 24 jam. Kalau saudara, ya, saya sudah 2 kali ke Israel, maka tahu betul kalau hari Sabat, saudara tidak akan ketemu orang jual air minum. Ya, sampai-sampai teman-teman dari Belanda dan juga dari Afrika bilang, haus bagaimanapun jangan minum air keran, katanya. Jangan minum air keran kamar mandi, karena itu tidak bisa diminum. Kami semua yang duluan sudah datang kemarin disampaikan, kami sempat minum air keran dan semua buang air jadinya. Jadi tidak sehat katanya. Karena haus, saudara. Hari Sabat tidak ada orang jual air, saudara. Puasa total. Ya, tidak bergerak Israel, saudara, kalau hari Sabat. Bahkan lift saja tidak bisa dipencet. Ya, dia akan buka setiap lantai. Dia akan buka lantai ini, buka lantai ini, buka lantai ini. Jadi tinggal kita tunggu lantai yang kita mau, kita keluar. Jadi saudaraku yang terkasih, betapa mereka menguduskan hari Sabat. Saudara bisa lihat hari Sabat itu hanya orang jalan kaki saja. Kemana mereka? Mereka sambil pegang kitab mereka, sambil mereka menuju ke sinagog mereka. Dan hari Sabat bagi Israel untuk saat ini hanya cari Tuhan. Ketika bangsa-bangsa sudah tidak lagi mementingkan Tuhan, ya, dan kita pandang bahwa mencari Tuhan itu dari dampak negatifnya. Ini, saudara, tsunami. Setelah tsunami, semua daerah yang kena tsunami mati habis. Terpisah dari anak mereka, terpisah dari suami mereka. Dan mereka masih hidup, tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka berlutut cari Tuhan. Tuhan, inilah daerah kami yang Tuhan cobai. Ketika kita bisa melihat Hollywood, Los Angeles, mengalami beberapa waktu yang lalu dibakar habis. Ya, saudara bisa lihat pada waktu berita itu disiarkan di Los Angeles berkata, mereka sedang memberikan penghargaan dan berkata semua yang hadir ini, ya, menganggap Tuhan tidak ada. Besoknya api terbakar. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak ada di Los Angeles.
Mereka tidak bertuhan. Api membakar. Dan setelah itu saudara, saya lihat video beberapa minggu setelah kebakaran itu, banyak orang berlutut di kota Los Angeles menangis dan mencari Tuhan. Kemudian apalagi saudara, Thailand. Saudara lihat ini, video ini. Rubuh dalam hitungan detik, bukan menit. Lihat saudara, dalam hitungan detik. Ya, dalam hitungan detik. Bangunan yang begitu tinggi, pencakar langit, runtuh dalam beberapa detik, rata serata tanah. Thailand. Ya. Runtuh serata tanah hanya padahal dibangun saudara, bangunan pencakar langit itu dibangun bukan berbulan-bulan tapi bertahun-tahun. Baru jadi pencakar langit sampai jadi termasuk interior dan seterusnya. Sudah dirancang untuk tahan gempa. Tetapi saudara, apa yang manusia rancang tahan gempa, kalau Tuhan berkehendak gempa rata. Hanya hitungan detik saudara. Karena orang tidak memprioritaskan Tuhan dari sudut pandang negatif. Ya. Dan Tuhan berkata sudah jelas, waktu hari Sabat kita tidak taat kepada Tuhan. Maka bangsa Israel dibuang ke pembuangan. Padahal kalau kita di bangsa-bangsa saudara, kita nggak seperti Israel yang sepi begini. Kalau hari Sabat setiap minggu Israel tuh sepi. Kendaraan tidak lalu lalang, saudara. Semua jalan kaki orang cari Tuhan. Ya, padahal kita di bangsa-bangsa tidak seperti Israel. Kita mau pergi beribadah, silahkan gunakan transportasi kita. Yang penting kita ketemu Tuhan. Amin. Padahal kita diberikan keluasan. Kita nggak seperti Israel 24 jam cari Tuhan. Cuman 2 jam saudara. Tapi kita kadangkala lebih memilih, sudah nonton live saja. Sudah minggu depan sudah. Tapi bangsa Israel mengerti betul bahwa ada dampak bahaya negatif kalau mereka nggak cari Tuhan, yaitu hukum Sabat Israel adalah mati. Ya. Dibuang dalam pembuangan dan mereka takut betul sama Tuhan. Ya. Seorang profesor berkata, ya, kenapa Israel membangun peralatannya begitu canggih, katanya. Karena Israel takut akan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya, kenapa bangsa-bangsa ya di setiap negara-negara membangun pertahanannya? Karena mereka takut ancaman ada orang lain lebih hebat dari mereka. Tapi kita di Indonesia, Tuhan saja dia tidak takut. Makanya tidak maju-maju kita di Indonesia, saudara. Ya, tapi itu Indonesia. Ayo kita di Papua, apakah kita mau sama dengan orang-orang di Jawa? Jangan saudara, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Papua harus menyembah Tuhan saudara. Papua harus berbeda. Papua harus memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mau ada tsunami dulu baru cari Tuhan. Kita tidak mau api bakar dari langit dulu baru kita cari Tuhan. Kita tidak mau gempa seperti di Thailand kemarin 7,7 skala Richter rata habis. Kita tidak mau itu terjadi dulu baru kita cari Tuhan, saudara. Tidak mau. Ya, cari Tuhan bukan tren. Sekali lagi cari Tuhan tidak boleh menjadi prioritas kita itu karena tren. Lagi tren ini Pak Pendeta, gempa di mana-mana baru cari Tuhan dulu. Haleluya. Nanti gempa sutrada, sudah atau berjalan saja. Liburan di pantai, kebetulan lagi ada yang ajak, traktir, sudah tong ada di pantai. Nah kalau pantai bikin KKR enggak apa-apa. Tapi kalau pantai hanya untuk hura-hura dan tidak ada sesuatu yang menambahkan baik bagi kita, maka kita tidak akan diberkati. Ada juga prioritas, skala prioritas
Yang terakhir, yang keempat, ketika Tuhan dipandang dalam menetapkan persyaratan bahwa Tuhan itu adalah kriteria kondisional. Ya, Mazmur 84 ayat 11, Daud memilih bahwa Tuhan adalah prioritasku. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 11. Jadi ketika Tuhan adalah prioritas, kita tetapkan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Maka kita akan seperti Daud. Kenapa kita seringkali tidak mencari Tuhan? Karena mungkin Tuhan bagi kita itu gak terlalu penting, ya kan? Ibadah terus, ya kan, gak penting. Saudara, itu sebabnya doamu juga menjadi tidak penting, saudara, buat Tuhan. Maaf, saya boleh jujur, ketika saya merenungkan ini, Tuhan bilang sama saya, ketika engkau tidak memprioritaskan aku, kata Tuhan, doamu juga gak penting buat Tuhan. Ya, saudara mau berdoa apa? Kalau saudara gak mencintai Tuhan, kalau kita gak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan juga gak akan memprioritaskan. Ketika Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, janjinya apapun yang kita khawatirkan akan ditambahkannya. Kita khawatir tentang makan minum tadi di dalam ayat tadi, ya, ayat 31, Matius 6 ayat 31, kita khawatir makan minum kita. Tapi Tuhan bilang, cari kerajaan Allah, prioritaskan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makananmu akan ditambahkan, doamu akan dijawab, semua kebutuhanmu akan dipelihara Tuhan ketika Tuhan adalah prioritas dalam hidupmu. Ketika Tuhan prioritas dalam hidup kita, kita juga akan menjadi prioritas bagi Tuhan. Jadi doa kita akan menjadi prioritas, saudara. Ya, orang yang memprioritaskan Tuhan, baru dia mau ngomong, Tuhan sudah tahu. Malaikat jawab segera. Ya, Roh Kudus menjawab segera. Begitu kita mau berdoa lipat tangan, Tuhan sudah tahu. Langsung dijawab. Kau minta apa? Minta berkat sekarang juga. Ya saudara, betul. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, doa kita menjadi prioritas. Kalau kita bertanya, apa itu kerajaan Allah? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Apa kerajaan Allah dengan kerajaan sorga sama? Sama. Apakah kerajaan sorga dengan sorga sama? Bukan. Ya, sorga itu tempat yang akan datang. Ya, sorga adalah tempat kediaman kita setelah kematian. Tetapi kerajaan sorga adalah otoritas Tuhan atas umatnya. Ya, sehingga Roma 14 ayat 17 berkata, bukan tentang makan dan minum kerajaan sorga, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan dalam Roh Kudus. Jadi kerajaan sorga adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Hidup kita sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, membangun hubungan antara Tuhan dan sesama. Orang yang melayani Kristus dengan cara ini akan berkenan dan dihormati oleh Allah tetapi juga oleh manusia. Jadi saudara, kerajaan Allah itu adalah dimensi di mana kita melakukan firman, membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya dibilang carilah kerajaan Allah. Jadi hubungan dengan Tuhan. Cari persekutuan dengan Tuhan, sebab dimensi kerajaan itu ada dalam diri kita yang memiliki hubungan. Apa itu kerajaan Allah? Menurut LAI, kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan sorga. Allah datang dalam dunia menyatakan kuasa, kemuliaan dan hak-hak penuh melawan kekuatan iblis. Allah mengungkapkan dirinya secara penuh dengan kuasa dan karyanya. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan rohani di dalam otoritasnya bagi kita. Sehingga Matius 12 ayat yang ke-28 berkata demikian. Tetapi aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Jadi kerajaan Allah itu kuasa, mujizat, kesembuhan, dan berkat. Kerajaan Allah itu dahsyat, saudara. Saudara, kalau saudara bersahabat dekat sama presiden, ya, apakah saudara tidak mendapat fasilitasnya? Ketika saudara mendapatkan suatu status jabatan, apakah fasilitas dalam jabatan itu tidak melekat dalam diri saudara? Pasti melekat, saudara. Demikianlah kerajaan sorga. Status kerajaan sorga, engkau berhubungan dengan Tuhan, menjadi satu dengan Dia. Segala fasilitas kerajaan sorga engkau boleh pakai. Apa itu? Mengusir setan. Klaim, hari ini aku berkata dengan iman, Tuhan kirim mujizat berkat. Terjadi, saudara. Waktu engkau memperkatakan kedahsyatan Tuhan, hari ini aku akan berkata kepada dia, terjadi, saudara. Saudara, itu fasilitas kerajaan sorga. Engkau punya hak penuh terhadap ayat-ayat dalam firman Tuhan. Waktu engkau mencari Tuhan dan menjadi satu dalam kerajaan sorga itu. Segala fasilitas kerajaan sorga engkau boleh pakai, saudara. Bahkan doamu penuh kuasa. Engkau bilang sama hujan, berhenti, hujan berhenti. Engkau bilang sama langit, turunkan hujan, hujan akan turun. Fasilitas kerajaan sorga, engkau memiliki hak penuh, saudara. Bahkan ketika engkau berkata, dalam nama Yesus, rekening ini Tuhan kasih penuh. Penuh, saudara. Ada yang transfer itu. Ya. Dan itu hanya bisa diperkatakan kepada orang yang punya akses dan punya persekutuan dengan kerajaan surga. Makanya Tuhan bilang, kamu cari kerajaan saja, kerajaan surga, supaya segala fasilitas kerajaan surga menyertai perjalananmu. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, di sini ada kan yang memiliki ya status sosialnya atau jabatannya apa? Pernahkah saudara yang punya status jabatan sosial, saudara, ketika saudara perjalanan ya dinas atau ada panggilan ke Jakarta, saudara pakai uang sendiri? Iya Pak Pendeta, zaman efisiensi, jadi itu pakai uang sendiri baru nanti tagihan belakangan. Tapi tetap diganti. Ya kan? Saudara, tetap diganti, saudara. Apa yang kau keluarkan duluan, tapi nanti akan kau terima sebagaimana yang dikeluarkan. Itu namanya fasilitas. Sorga juga sama. Kalau kerajaan dunia bisa memfasilitasi manusia dan pemerintahan dan para pejabatnya, Tuhan memfasilitasi saudara dengan kerajaan sorganya. Ya, makanya orang-orang yang penuh dengan kerajaan sorga, Tuhan perintahkan kamu cari kerajaan sorga karena kamu akan berjalan dengan fasilitas kerajaan sorga. Ya, orang yang berjalan dengan fasilitas kerajaan sorga akan melihat penyediaan Tuhan yang tak terbatas. Ya. Tuhan akan sediakan kita, saudara. Ya, seperti kesaksian tadi. Ketika dia mendahulukan Tuhan buah sulung, dia pikir kira-kira bagaimana ini? Apa yang akan kami makan? Tapi Tuhan menyediakan dalam hari-hari berjalan. Tidak berkekurangan. Karena mendahulukan, memprioritaskan Tuhan. Fasilitas, akses kerajaan sorga dimiliki bagi orang yang mengasihi Dia. Apa itu mencari kerajaan sorga? Mencari kerajaan sorga, mencari Tuhan, mencari kebenarannya, hidup lewat persekutuan erat dengan Dia sehingga otoritas kuasa Allah ada dalam diri kita orang percaya. Mengapa kerajaan sorga harus menjadi prioritas dalam hidup kita? Karena itu adalah berarti kedaulatan Allah ada dalam diri kita. Allah memiliki kewenangan penuh atas orang tersebut. Orang yang mencari kerajaan sorga dan bersekutu dengan Tuhan dalam kerajaan sorga, Allah memiliki otoritas penuh dengan dia. Sehingga dokter boleh vonis, kamu gak akan lama hidup, kamu pasti mati. Tapi Tuhan sudah berotoritas dan dia punya hubungan sama Tuhan. Tuhan berkuasa penuh atas orang itu karena dia cari Tuhan. Sakitnya diambilnya, disembuhkannya lah dia. Tanpa obat satupun, mujizat dinyatakan karena dia cari kerajaan sorga. Saudara,
Hari ini siapa yang kita mau cari? Mencari Tuhan cuma 2 jam saja saudara. Setiap minggunya. Apakah kita berpikir bahwa kita masih mempertimbangkan 2 jam itu saudara? Jangan. Cari Tuhan. Dia bukan hanya saat urgen. Saat kita butuh. Saat kita sedang kepepet. No. Cari Tuhan senantiasa saudara. Dalam penutup, siapa prioritas dalam hidup kita? Bahwa menentukan kita mengenal Allah atau tidak mengenal Dia. Ketika Tuhan adalah prioritas dalam hidup kita, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Dan segala yang kita khawatirkan tentang apapun akan ditolong dan dijawabnya. Milikilah prioritas bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.